Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka rapat pemetaan aset lanjutan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum rapat dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara rapat pada siang hari ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, yang ketiga rapat diskusi aset, dan yang terakhir yaitu penutupan doa. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara rapat pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menginjak berikutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Nur Rahman SPD SDMPD. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sebagai pembawa acara yang sekarang kepada saya memberikan pembukaan sambutan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan bagian waktu yang begitu indah di bulan suci Ramadan yang selalu kita rindukan. Semoga kita mendapatkan kemenangan nanti, dipikirkan kembali, disucikan kembali. Semoga kita mampu mengikuti semua kegiatan-kegiatan tarawihnya, tadarusnya, semuanya, dan semoga inti dari puasa itu adalah salah satunya, walaupun kita belum waktunya makan dan hidangan sudah tersedia di atas meja, tapi karena belum waktunya kita belum makan. Apalagi kalau itu bukan haknya, waktunya aja kita sudah tidak mampu, tidak berani untuk makan, apalagi kalau itu saya. Jadi puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi puasa itu berkesinambungan, berkelanjutan di bulan-bulan yang lain. Kita di sini sekarang sedang latihan untuk menuju sana. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Komite. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sedikit akan menyampaikan mengenai program guru, salah satu kegiatan kursi ibu dari program guru penggerak, dan ini adalah season terakhir ya Bu. Season terakhir dan bertemakan tentang sekolah berbasis aset. Di sini kebetulan ini saya dapatkan dari Bapak Dadan Hermawan. Ini adalah hasil dari kegiatan saya kalau kelas apa ya? Ya itu ya. K3S ya. Rapat gugus kepala sekolah. Saya mendapatkan ini, saya kemarin memiliki coretan-coretan, tapi ternyata coretannya saya nggak terbawa. Tapi yang mendasar buat apa yang saya dapatkan di sana, yang mendasar buat kita, ternyata memang untuk mengembangkan, untuk mampu berjalan di muka bumi ini dengan ketentuan Allah, kita harus memahami apa yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang kita punya. Mulai semua yang diberikan oleh Allah dari tubuh kita. Kita lahir ke dunia tidak bawa apa-apa ya, tidak bawa sehayunan pun. Sugan itu pakai lahir ke dalam dunia bawa celana gitu, ada uang sakunya gitu, nggak ada ya. Dan itu adalah aset.
sederhananya itu adalah aset. Jadi apa yang ada dalam tubuh kita itu adalah aset. Panca inderanya, begitupun yang ada dalam siswa. Apa sih? Punya apa sih? Ya punya banyak. Ada mata, ada telinga, ada yang lainnya, apalagi bakat. Kalau saya mungkin bakatnya bakat tubuh tuh ya, dan bakat-bakat itu aset. Jadi pemahaman aset di sini yang sebelumnya juga saya tahu bahwa aset apa ya aset. Oh aset kalau ada kursi, ada meja, ada gitu ya aset ya. Tapi ternyata pengertian aset di sini adalah apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki dan itu yang akan kita kembangkan. Bukan apa yang mereka miliki, apa yang tetangga kita miliki. Apa yang kita miliki? Ulah apa ya? Ulah anasan. Sederhananya itu. Apa yang kita miliki? Sehingga kita mampu untuk mengoptimalkan tugas kita di muka bumi. Nah, berkaitan dengan SD dalam tengah 2, saya melihat aset yang pertama, saya belum ke siswa ya. Mungkin ibu-ibu lebih memiliki pemahaman lebih atau memiliki kebenaran lebih tentang pemahaman aset yang dimiliki para siswa. Saya ke SD-nya dulu. Kita memiliki seluas 3.000 meter. 3.000 meter itu seperempat hektar ya, saya seperempat hektar. Bila 1 hektarnya mendapatkan 7 ton, itu 7 ton. 7 ton itu dikali kalau harganya bagus itu 50, itu berarti 35 juta per 4 bulan. Kita berbicara tentang petani ya, ilmu tani. Kalau ini ilmu pendidikan, dengan 3.000 meter ini dengan siswa yang sekian, Soekarno aja berikan kepada saya berapa anak muda mampu menggoncangkan dunia, apalagi kita dengan diberikan jumlah siswa yang jumlah anak yang begitu luas. Nah, salah satu asetnya di sana kita mampu untuk menggunakan aset lahan ini yang begitu luas. Kita bisa buat lapangan bola. Kalau acara keagamaan di lapangan begitu luasnya gitu, mampu untuk bisa ya digunakan untuk satu desa sih. Gitu ya. Bisa digunakan untuk mungkin insya Allah nanti ke depan kita akan menggunakan hari raya kurban di sini, tempatnya luas. Atau cabang olahraganya ada berapa? Bola voli aja. Malah rekan saya dari guru-guru PJOK Kecamatan Cikampek di antaranya mengajak di sini untuk dibuat sebuah kompetisi. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Rizky bahwa ada yang hilang dari pembelajaran olahraga itu adalah olahraga wasitnya gurunya, yang menghitung skornya gurunya. Padahal dalam sistem olahraga itu ada bukan hanya sebagai atlet. Jadi anak-anak itu saya ingin menjadi Ronaldo, saya ingin menjadi Botek dan Beckham. Tidak menjadi. Saya ingin menjadi wasit. Saya ingin menjadi pelatih fisik atau tukang urut gitu. Jadi tidak banyak yang mereka pahami dari unsur olahraga. Begitupun kita, mungkin kita juga tidak begitu banyak memahami aset apa yang ada di gawang tengah dua. Saya sendiri baru melihat luas. Tapi belakang terus salah satunya lagi saya 2 tahun di Cikampek itu ada di samping Hujan di gawang tengah 5 dan
Kujang menjadikan sebuah trend center. Dulu saya bercita-cita dari SD sekolah ingin ke SMP Kujang. Begitu ngetrennya sekolah ke mana SMP Kujang. Terus setelah di SMP masuk SMP lanjut ke mana? Ke apa yang di Surabaya itu SMA Nusantara, gitu kan. Jadi di antara teman-teman lingkungan saya itu, keluarga dan sebagainya, kemana SMP aja? Kayak nama Kak Kujang, gitu kan? Ke Kujang. Terus setelah SMP mau kemana? Pengennya sih ke SMA Nusantara. Gitu. Nah, melihat kedekatan dengan Kujang, saya melihat lagi bahwa kok pepohonannya di SD itu dekat Kujang babari banget tumbuh ya, gitu kan. Jadi salah satu aset kedekatan dengan Kujang, apakah berdampak dengan tanaman teh babari hijau gitu. Nah, naon lagi jadi gitu. Tapi sebelum jadi guru di Cikampek, saya mengajar bakat lain. Lengkap kadawat peneliti, banget sekolah teh kok jika di kota gitu. Karena hijau, ngelakna naonnya jadi. Dipikir, ditinggalin, apakah dekat anak Kujang ya? Gitu kan. Terus Kujang berdiri sekian lama, saya banyak termotivasi oleh Kujang. Kujang itu hubungannya dengan pupuk ya. Pupuk berarti berhubungannya dengan tanaman berhubungannya dengan risiko, berhubungan dengan apa yang akan disampaikan oleh sistem pendidikan kita hari ini. Ada guru penggerak, ada P5. Saya berpikir anak-anak sekarang itu bila tidak dikenalkan ke sistem pertanian atau dikembalikan ke nenek moyang, ke orang tua, maka mereka akan digitalisasi seutuhnya, akan hilang rasa kemanusiaannya yang ditakutkan. Makanya diimbangilah dengan P5 itu digitalisasi dan berbasis aset. Yang saya pahami karena kita aset adalah ini pastinya kita miliki lingkungan sosial seperti apa sih ya. Terus itu menjadikan sebuah pertanyaan, jika nama muridnya dia mah kaimbas Kujang atau apa sepeta jadinya ukuran Kujang itu berdiri lama. Begitu memotivasi saya dengan semua fasilitasnya, sampai saya narik pun dari sana ke Kujang melihat binatang peternakan dombanya, sapinya, saya juga ke Kujang sampai nusuk pun di Kujang, kenal manggolot pun di Kujang. Itu Kujang benar-benar makanya alhamdulillah berangkat sekolah SD pun menunggu Kujang, hatong berbunyi, gitu kan ya, itu benar-benar. Jadi ini salah satu aspek. Yang kedua, tadi luas ya, terus tetangga. Jadi judulnya ini mah kaca 5 langkah ya, kita dekat banget dengan Kujang. Terus dari posisi. Terus yang kedua, kita ada di Dauan. Yang namanya Dauan itu punya sejarah tentang para jenderalnya yang ada kaitannya dengan Rawa Gede, dengan taman makam pahlawan yang ada di Sukaseri yang sekarang dijadikan masjid ya. Sampai sekarang itu jadi gang cat apa bagus sih diganti oleh masjid, tapi biasanya orang-orang yang memiliki karomah atau memiliki ilmu yang tinggi, dia akan selalu mampu menghidupi, walaupun sudah meninggal, akan menghidupi sekitarnya. Saya mengatakan seperti itu, misalkan dijarahi ya, jika dijarahi kan harus menyewa kendaraannya, harus ada yang ternyata ada pedagang di sana gitu. Tapi itu Cikampek. Yang saya tahu bahwa para jenderal itu, Jenderal Lukas ya Bu ya, jenderal, kalau jenderalnya ini yang sekarang ya,
Jenderal Lukas, Jenderal Gembel, Pak Gembel, Pak Lukas, itu gawat ya, itu Cikampek ya. Mungkin ada anak didiknya atau darah-darahnya turun ke siswa kita yang ada di sini. Makanya saya melatih kita melatih pramuka atau melatih upacara tidak lama ya, tidak susah ya. Paling cuma berapa kali pertemuan langsung gampang berbaris rapi gitu. Apakah itu aset? Apakah mereka ayat hati lisannya, Al-Quran atau darah gitu kan? Kecayan, parah. Terus di sini juga ternyata keagamaannya sangat tinggi ya, karena kita di sebelah sana ada Mbah Telaga. Mbah Telaga itu adalah para pemuka agama di sini, ya, pesantrennya, keagamaannya. Dengan begitu saya melihat program-program keagamaannya ternyata gampang, antusias banget. Tapi memang aset itu sudah ada semenjak dulu di kita, cuman belum digebiarkan, belum dikasih nama. Padahal kita dari dulu sudah memiliki aset-aset tersebut ya. Cuman di anak mereka tapi aset mungkin udah lamanya turunan gitu. Bahkan gen gitu ya. Nah, air nama bibit gitu. Babat bibit bobon. Asak-asak tambal gana gitu. Air mah asak-asak megikomna berarti. Tutung tambal gana gitu. Nah, ninggal kalinya ternyata aset di kita sangat banyak. Apalagi ada bahasa di sini itu pemain bola ya Pak Jon. Ejan apa Ejan? Ejan ya. Itu terkenal banget tuh dawan tuh bahasanya di saat saya bermain bola itu ada Ejan gitu kalau nggak salah ya. Kan bandar lama mau main bola tuh ada supporternya, ada pembawa acaranya gitu. Jadi sebagai bahan komentator gitu kan ya. Nah, Ejan kalau nggak salah bukan Ejan mah Pak Lurahnya di sini. Nah, dawan itu begitu banyak asetnya. Saya melihat dari situ pun, apalagi yang ada dalam siswanya, apalagi yang ada di guru-gurunya, saya yakin akan begitu banyak aset. Baik, ke bawahnya di sini ya. Ini saya tidak ke sini dulu. Jadi ini udah saya yakin Bapak Ibu sudah begitu bertanggung jawab, begitu mencintai pekerjaannya. Ini atasannya tentang bagaimana tentang sikap kita di dunia pendidikan. Kita kan jadi guru memang cita-cita ya Bu ya. Apalagi ini ditakdirkan, tidak mungkin kita tidak menyenangi pekerjaan ini. Walaupun ada tolak ukur seperti apa sih guru yang menyenangi pekerjaannya, itu tolak ukur ya. Tapi kita tidak begitu itu tolak ukur beliau secara umum mungkin Bapak Ibu punya tolak ukur sendiri tentang kewajiban tentang pekerjaan ya. Saya tidak mau bahas di sini. Yang saya bahas itu adalah tentang aset itu. Jadi menyamakan persepsi bahwa aset itu bukan itu kursi meja yang kayak gitu ternyata ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, ini berpihak pada murid ya. Semuanya ini bukan hal-hal yang aneh menurut saya. Bapak Ibu sudah melaksanakan semuanya tentang pembelajaran aset, diferensiasi. Saya melihatnya Bapak Ibu adalah aset saya, dan sekolah ini seluas 3.000 meter adalah aset saya, dan lingkungan sekitarnya adalah aset. Di sini mungkin ibu yang lagi di sini tahu kan? Susukan walungan yang di sini namanya walungan apa?
aliran apa? Ciparagi ya Bu ya. Ciparagi itu dari mana airnya? Itu bukan sungai yang dibuat ya. Itu sungai alam kan. Pasti airnya jernih itu. Pasti airnya jernih. Itu adalah aset. Ya, dulu itu adalah aset. Karena ada pola kehidupan manusia yang menyusuri laut, menyusuri pantai. Berarti bila itu adalah sungai yang bawaan alam. Jadi kehidupan itu dari pinggir sungai itu tuh kaji. Ya seperti yang Bapak Ibu kita pelajari di sekolah dulu bahwa manusia itu pola kehidupannya menyusuri pantai, menyusuri sungai. Jadi mau jauh di sungai, di pantainya, ya pasti butuh sumber air dan butuh yang lainnya. Kan? Awal baru cek tanah. Kalau dulu kan di gua pun pasti air. Itu banyak asetnya kita di sini ya. SDM manusianya, sosial norma, aturan, jaringan agama yang tadi kita sebutkan. Apalagi ujungnya ada politiknya, jauh banget. Sumber ya kenapa ujung-ujung Soeharto ya yang membuat itu? Tujuan Soeharto ya. Diresmikan ya. Terus itu pipanya Bu, pipanya juga di depan saya, rumah saya, digasi itu pipa. Itu menjadi sumber ide saya membuat apa ya nama apa? Lagi UT itu tugas akhirnya makalah ya, bukan skripsi ya. Itu tentang penggunaan lahan di atas pipa gas. Itu saya angkat itu menjadi bahan tugas kuliah saya di UT. Bayangkan bila digunakan untuk rumput peternakan, tinggal di bumi Australia, itu saya angkat sebagai bangunan. Itu benar-benar tujuan menjadikan aset buat saya. Berbicara politik tadi, mungkin tidak sembarangan Bapak pembangunan Tingkat Soeharto membuat hujan di sini. Apalagi yang sekarang ada bupatinya di sini, ya di Dawan. Bupatinya bukan orang sini ya, orang Dawan juga ya, tes orang Dawan juga, orang Bandung tinggal di sini. Ya, gitu ya. Oke, itu kasih keluarga sekarang juga Dawan. Nah, jadi unsur-unsur di sana asetnya benar-benar sangat mumpuni banget gitu ya. Apalagi jalan suatu transportasi, ini mah udah banget lah. Makanya kenapa sih gitu kan Bapak pembangunan membuat hujan? Malah saya berpikir tidak perlu, mungkin cukup ini untuk dibuat apa gitu. Katanya mau dipindah ya, punyanya mau dipindah ya. Satu mungkin ini dipindah. Itu banyak menggerupi banget hujan itu, sangat aset lingkungan, tanah, taman, danau, pohon, kayu gitu kan ya. Kita sedang membuat ya. Nah, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti akan kita diskusikan lebih banyak lagi. Terima kasih, semoga kita dibukakan selalu otak kita, hati kita untuk lebih mampu menyayangi anak didik kita, lebih mampu menciptakan pewaris-pewaris sifat-sifat Rasulullah yang Muhammad SAW. Terima kasih, selamat melanjutkan ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah acara diskusi pemetaan aset lanjutan yang akan dipimpin oleh calon guru penggerak yaitu Bu Sri Kusmiati SPD. Kepadanya dipersilakan.
di luar ya? Boleh. Boleh di luar ya? Bertiga udah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu. Saya kalau di kelas itu kadang-kadang selamat pagi anak-anak, pagi tetap semangat. Wow gitu ya. Itu apa sebagai salah satu penyemangat kita, dan kedua untuk kumpul gede pengajian. Jadi untuk memfokuskan kembali setelah tadi mendengarkan paparan dari Pak Gagal, mungkin agak lelah atau mungkin mengantuk, tidak mungkin sekarang puasa gitu ya. Boleh ya kita semangatnya. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Wow. Ya, makasih. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar karena tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah secara gamblang mengenai apa itu aset, kemudian aset-aset yang ada di SD Daurah Tengah 2 sudah dijelaskan oleh beliau, dan mungkin sudah cukup ya bisa dimengerti. Jadi aset di sini bukan seperti tadi kursi, meja, kemudian lemari, kemudian barang yang ada di SD gitu ya. Tapi aset di sini adalah segala hal yang kita miliki, sekolah kita miliki. Melanjutkan dari hasil rapat kita waktu awal hari Senin yang minggu kemarin. Jadi sekarang ini saya tidak akan berpanjang lebar, kita akan berdiskusi. Saya akan menyampaikan hasil pemikiran saya. Jadi ini saya menyimpulkan dari 7 aset di sekolah. Jadi kita ini dulu ya, kita samakan persepsi dulu bahwa untuk menggali aset yang ada di sekolah itu kita menggunakan pola pikir berbasis kekuatan yang ada pada sekolah kita. Jadi tidak mencari kekurangan atau hal-hal yang belum kita miliki atau hal-hal yang tidak kita punya. Jadi di sini kita menjadikan segala hal kekuatan yang ada di sekolah kita menjadi aset yang kita gunakan, yang kita gali, yang kita kembangkan, dan nantinya itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua warga sekolah, terutama anak didik kita, dan membantu siswa kita untuk berkembang bakat dan minatnya. Mudah-mudahan di kemudian hari ketika mereka menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang harus bermasyarakat, mereka itu mempunyai ilmu. Salah satunya apa yang sudah kita berikan di dasar itu atau sebagai dasar di sekolah SD itu. Nah, di antaranya itu maksudnya mengapa kita harus menggali kekuatan yang kita punya. Dari 7 aset tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada aset SDM, manusia, kemudian sosial, aset fisik, aset finansial, aset politik, aset agama dan budaya, dan aset lingkungan alam. Nah, ini adalah hasil dari pemikiran saya mengenai pemetaan aset yang ada di SD Daurah Tengah 2. Nah, jadi kita
kita akan berdiskusi di sini. Saya minta bantuan Bapak dan Ibu bila di paparan saya ini ada yang masih kurang atau mungkin mau ditambahkan juga dari Bapak dan Ibu. Kemudian kedepannya kita akan jadikan ini sebagai kekuatan kita, dan mana dulu yang akan mudah untuk kita gali, untuk kita kembangkan, terutama dengan melibatkan siswa itu sendiri. Yang pertama, modal manusia atau sumber daya. Kita memiliki kepala sekolah yang alhamdulillah sudah berpendidikan S2. Kemudian kita punya 2 ASN atau PNS. Kemudian 100% gurunya sudah S1. Kemudian ada 3 orang yang sudah bersertifikat pendidik. Kemudian 3 orang guru yang terlibat dalam pengurus KKG. Kemudian juga maaf, di sini saya salah ya. Terdapat 2 calon guru penggerak, saya salah ya. 1 nanti mungkin ada kedepannya ya, lebih dari 1 nyusul. Kemudian jumlah murid kita tidak banyak, disebut banyak juga tidak, sedikit juga tidak, jadi kita cukup memadai ya. Kemudian kita memiliki pengawas sekolah yang sekarang ini sangat mendukung sekali pada guru-guru dan kegiatan di sekolah. Kemudian adanya eksistensi dari komite paguyuban dari orang tua siswa dan masyarakat di sekitar juga. Kemudian kita ada guru yang rumahnya dekat sekali dengan sekolah, sehingga beliau itu bisa selalu memantau menjaga sekolah kita agar bisa dilayani dengan baik ya semuanya. Nah, itu dari saya. Hasil mikir, hasil apa ya? Mungkin apakah betul gitu seperti ini, atau misalkan ada yang ingin menambahkan atau ada yang tidak setuju bahwa akses dari SDM dari kita itu seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu, nanti acungkan aja ya tangannya. Saya akan maju terus sampai ke 7 asetnya ya. Mendingan gitu ya, daripada satu-satu terus siapa yang mau ini menyanggah apa itu kan nanti jadi lama. Lanjut ya ke yang kedua. Kemudian yang kedua pada sisi yang pertama, kita mempunyai jumlah laptop dengan yang fokus juga ada ya, bisa menunjang untuk pembelajaran. Kemudian halaman tadi seperti kata Bapak Kepala Sekolah, kita memiliki halaman yang sangat luas sehingga bisa digunakan untuk upacara, untuk olahraga, juga untuk anak-anak bermain mereka di sana ya. Kemudian sarana olahraga kita juga lumayan memadai ya, kita pernah mendapat bantuan alat-alat dari kabupaten. Itu udah 2 itu, mungkin nanti silakan Bapak dan Ibu buat orang-orang. Saya mau menambahkan itu dari modal fisiknya kita masih ada apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, lingkungan alam. Tadi saya mungkin belum menambahkan, kita dekat dengan pabrik ya, tadi dari Bapak itu ada bahwa kita dekat dengan pabrik pupuk kujang. Terus kemudian di sini kalau menurut saya kita dekat dengan perumahan penduduk, kemudian terletak di pinggir jalan Desa Dawan Tengah, sehingga mudah aksesnya itu mudah sekali, lokasinya mudah sekali dijangkau oleh masyarakat. Kemudian kita juga mempunyai lingkungan sekitar yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar, dan adanya kebun, sawah, hutan jati, sungai tadi yang sudah dijelaskan juga oleh kepala sekolah. Kemudian modal finansial, kita memiliki modal finansial yaitu dari BOS. Ini maaf, koperasi sekolah baru rencana kan ya. Kemudian dari komite atau dari paguyuban siswa. Modal politik, ini hasil pemikiran saya. Menurut saya modal politik kita punya komite, paguyuban, kemudian desa, kemudian PGRI, KKG, kemudian ikatan alumni juga dengan tokoh masyarakat. Yang keenam, modal agama dan budaya, kita dekat dengan beberapa masjid, juga pengajian-pengajian ibu. Kemudian kita dekat juga dengan SMP PGRI dan SMA 2 sini. Kemudian budaya positif di sekolah yang sudah diadakan dari beberapa tahun yang lalu, diantaranya pembiasaan literasi, keagamaan, dan olahraga. Yang terakhir, modal sosial, sekolah sudah menjalin
puskesmas ya, dengan adanya kegiatan UKS seperti imunisasi dan lain-lain. Kemudian dengan mahasiswa, kemarin kita sudah 2 kali ya ada kegiatan kampus mengajar dan BSI Explore ya. Kemudian dari CSR itu bantuan yang berupa bantuan tapi memang belum terrealisasi ya. Waktu itu kita mau dapat bantuan bangku atau meja, tidak jadi. Nah mungkin nanti kedepannya mungkin bisa. Ini ya Bapak dan Ibu, saya tidak menyangka itu tadi adalah hasil pemakaran aset yang ada di SD Dalawan Tengah 2 itu pemikiran saya. Nah saya ingin masukannya dari Bapak dan Ibu semua. Apakah tadi itu aset yang saya berusaha mencari di SD Dalawan Tengah 2 ini ada yang mau ditambahkan? Silakan. Nanti begini, baik. Bu Novi, Bu Iis, Pak Yogi, Bu Intan mungkin, atau Bapak Komite, atau sudah cukup dari saya? lengkap bagus. Wah, bagus. Alhamdulillah, berarti nggak akan lama ini rapatnya udah setuju semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, boleh tangan buat kita semua. Baik, kemudian kita lanjut ya. Nah, dari pemetaan 7 aset tadi di program guru penggerak itu saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah juga dengan guru yang mengajar kurikulum merdeka itu dengan proyek P5-nya untuk membuat satu program yang bisa dijalankan di sekolah, kemudian melibatkan secara penuh, secara keseluruhan itu 100% siswa yang dilibatkan untuk aktif di sana di program itu. Nah, awalnya saya berdiskusi ini dengan kepala sekolah, kemudian beliau menyampaikan beberapa ide, saran, dan memang sudah terlaksana itu dari hobi-hobi beliau, dan ternyata itu bisa dijadikan sebuah program. Saya menamakan program itu adalah Tasbih. Tasbih itu apa? Menciptakan sekolah sehat, bersih, dan indah. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan kedepannya sekolah kita bisa lebih sehat, bersih, kemudian juga indah, dan bisa menjadikan siswa-siswa atau murid yang ada di sini mereka berkembang bakat dan minatnya menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sehingga bisa punya prestasi yang lebih dari tahun-tahun kemarin dan sebelumnya. Yang pertama, membuat aman dan menanam pohon hijau di sekitar sekolah yang sedang berlangsung ya. Dan nanti kita akan buat keamanan dari barang-barang bekas dari botol dulu ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa terrealisasi. Kemudian yang kedua, mengurangi sampah plastik yang dengan membiasakan siswa membawa bekal dari rumah menggunakan wadah makanan dan botol minum. Ini sebenarnya sudah lama ya kita laksanakan, hanya karena belum di trendingkan, belum di viralkan oleh kita oleh guru-guru di sini, sehingga kebiasaan ini sebenarnya sudah ada dari dulu gitu. Nah kedepannya saya mengusulkan pada bapak kepala sekolah juga kepada komite dan guru-guru semua, bagaimana kalau ini kita wajibkan ke siswa sehingga mereka itu mengurangi sampah plastiknya itu. Kalau mereka membawa wadah makanan, apalagi kalau dari rumah udah diisi makanannya, berarti kan tidak jajan, berarti tidak ada sampah di sana. Itu lebih baik lagi. Tapi anak misalkan mau bawa wadahnya, misalkan orang tuanya sibuk bawa wadahnya, dia jajan di warung tidak pakai plastik, tapi dia pakai wadah yang dia bawa, baik itu minum untuk tempat minum esnya dan juga wadah untuk makanannya. Itu akan lebih membiasakan lagi ke mereka kalau kita wajibkan. Jadi saya usul, kebetulan di sini sudah ada kepala sekolah, juga ada lengkap guru-guru. Bagaimana kalau ini kita wajibkan? Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa terrealisasi. Kemudian yang kedua yaitu
setelah kita wajibkan, kita ajak para pedagang itu untuk tidak menyediakan plastiknya itu. Ya, jadi kalau misalkan di tempat jualan juga nggak ada, nggak ada paketnya, bawa sendiri dari rumah. Jadi kan ada kerjasama. Akhirnya si anak mau tidak mau yang tadinya guru pak, saya nggak bawa, mereka akan mementingkan untuk bawa dari rumah. Ya mungkin itu usul dari saya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita realisasikan itu sehingga menjadi suatu budaya positif di sekolah kita, dan ini kita harus balikan terus dan bisa menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, melakukan kerja bakti, bukan kerja bakti yang ini ya, maksudnya jadi kita kerja bakti itu kita bekerja bersama-sama seluruh warga di sekolah itu membersihkan halaman lingkungan sekolah itu tidak hanya misalnya hari Sabtu aja, tapi itu tiap hari ada sampah kita ambil, tiap hari ngelihat ada yang kotor kita ambil. Jadi kita tidak mengandalkan ke penjaga sekolah, tapi kita semua merasa sekolah ini rumah kedua kita. Sekolah ini adalah rumah kedua kita yang harus kita jaga dan kita rawat. Itu maksudnya. Jadi sudah pulang sekolah seperti Pak Bangga pernah cerita atau pernah berikan saran, pulang sekolah anak-anak kalau sudah jenuh, kita gurunya juga udah malas ngajar, udah aja anak-anak di luar suruh bersih gitu ya. Jadi akhirnya sekolah itu akan selalu terawat sehingga tercapai sekolah yang sehat, bersih dan indah. Kemudian yang keempat, laksanakan piket sesuai dengan jadwal. Ini sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Yang kelima, mendaur ulang sampah menjadi barang berguna dan bermanfaat. Mungkin nanti dari P5-nya Bintan ya mau membuat di rumah gitu ya. Kemudian kita juga akan membuat taman dari botol-botol bekas. Atau mungkin nanti kalau itu sudah laksana, kita masih punya waktu, itu banyak ide-ide yang saya lihat itu juga di YouTube. Dari botol plastik itu banyak bisa digunakan hiasan, bisa dijadikan pot-pot bunga juga bisa ya. Tinggal nanti kita cari yang betul-betul tidak banyak mengeluarkan biaya gitu ya. Kemudian yang keenam, nah ini yang paling penting, sebagus apapun suatu program, sebaik apapun itu suatu program, tanpa adanya kerjasama dan saling mendukung, itu semua nol hasilnya, tidak akan hasil. Jadi sangat dibutuhkan saling menghormati, saling membantu, dan saling menghargai antara sesama warga sekolah. Di sini kerjasama kita semua, kekompakan kita baik dari kepala sekolah, guru, dan siswa juga orang tua siswa, kita bersama-sama bekerja bersama-sama, saling bahu-membahu untuk menyukseskan program ini yang pada akhirnya adalah untuk kenyamanan kita semua. Yang ketujuh, menaati peraturan sekolah dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan dalam pemaparan tadi. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya pada Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Komite dan guru-guru semua. Ini sebagai tugas terakhir saya di calon guru penggerak. Mohon doanya mudah-mudahan bisa sampai selesai dan bisa berakhir dengan sukses. Dan saya mengajak pada rekan-rekan melanjutkan apa yang sudah saya lakukan ini. Mangga ibu-ibu yang masih muda, bergabung di program guru penggerak, tidak untuk mencari jabatan, tapi kita mencari ilmunya, dan banyak sekali hal-hal yang akan kita dapatkan di sana di program guru penggerak ini, mulai dari merubah kepribadian kita, merubah pola pikir kita, juga yang paling saya rasakan memang silaturahmi teman itu banyak sekali, baik ke seluruh Indonesia gitu ya. Saya punya teman di Riau, punya teman di Gorontalo, punya teman di Aceh. Setelah saya ikut di guru penggerak, karena kita ketemu di Zoom itu gitu. Walaupun capek tapi ini ada di mana mereka ada semua, dan visi-visi mereka
semangat mereka membuat kita, memotivasi kita untuk selalu semangat dalam bekerja. Itu sih yang asiknya gitu ya. Ayo mana nih? Gabung sebentar ya. Nanti kalau itu katanya apa? Di PKB-nya dibuka ada undangan program guru konsentrasi itu sampai ke angkatan 13. Jadi masih ada. Sekarang ini yang terakhir baru angkatan 9 ke sampai 3 orang yang udah lulus versi 1, tinggal melanjutkan ke versi 2. Oke ya, ibu-ibu, saya sudah menyampaikan ya itu ya, jadi banyak serunya lah gitu daripada sampainya insya Allah. Jadi ini yang contoh konkretnya yang kita sedang laksanakan menanam di kebun supaya lahan yang kosong itu menjadi bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kalau udah jadi cengeknya, cabenya, terongnya kita bisa manfaatkan ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Sri Kusmiati SPD yang telah memberikan paparan program secara terperinci. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Sri dapat memberikan pencerahan dari program sekolah yang dimaksud. Demikianlah hasil diskusi pada rapat hari ini. Semoga kita semua tetap terjaga kesehatannya sehingga dapat menjalankan aktivitas kita dengan tidak ada kendala apapun. Amin. Sebelum saya tutup acara ini, jika dalam membacakan susunan acara rapat terdapat keliruan, baik kalimat, ucapan ataupun tingkah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Susi, bagus. Ya berarti. Oh berarti Bu. Sudah Pak cukup. Oh. Doain